Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube Amer Zira. Tinggal aku sendirian. Tapi gak apa-apa. Semoga YouTube ini terus berjalan, makanya kalian terus subscribe aku, dukung aku. Kita bakal lanjutin channel YouTube ini dan bakal bikin banyak hal-hal menarik lagi yang bisa kita ambil pelajarannya, terus kita bisa belajar bareng juga. Aku lebih bakal banyak sharing sih nanti ke kalian, dan banyak banget yang belum aku bisa lakuin waktu itu sama Bang Amer, dan aku bakal lakuin di sini. Makanya channel YouTube-nya tetap nama Amer Zira, karena aku ingin nama Bang Amer itu tetap hidup. Walau orangnya udah nggak ada seperti yang beliau mau, aku pengen nama Bang Amer tetap hidup. Dan ini bakal tetap jadi channel aku sama Bang Amer. Walau akhirnya cuma aku sendirian, tapi aku nggak bakalan lupain dan pasti bakal ada unsur Bang Amer dalam channel ini, kayak gitu. Nah, untuk pertama aku bakal ngebahas banyak banget sebenarnya yang nanya ke aku tuh selama Idah ngapain aja, terus Idah tuh berapa lama, terus banyak banget pertanyaan tentang Idah dan aku mau menjawab di sini. Jadi aku itu Idah selama 4 bulan 10 hari, dan kalau kalian nonton ini berarti Idah aku udah kelar. Terus jadi kan selama 4 bulan 10 hari tuh gue ngapain aja, aku ngapain aja. Nah, selama ini tuh aku ya mungkin awal-awal aku masih masih belum ada harapan, bukan belum ada harapan sih, belum ada tujuan. Karena gini, aku itu nikah sama Bang Amer bener-bener naruh dunia aku di dia. Dan dalam seketika diambil sama yang punya, aku bingung, aku hilang arah, aku harus kayak gimana, aku mau ini gimana, mau kesana gimana, kayak gitu. Pokoknya selama 1 bulan full itu aku masih fokus untuk menata hati aku. Aku masih fokus untuk bagaimana aku menerima keadaan aku yang sekarang udah nggak ada Bang Amer, kayak gitu. Karena biasanya kan aku sama Bang Amer, kemana-mana sama Bang Amer. Terus aku tuh naruh dunia aku di dia, karena ya menurut aku Bang Amer tuh segalanya buat aku. Aku bisa nemu sosok kakak di dia, aku bisa nemu sosok ayah, aku juga bisa nemu sosok suami. Jadi Bang Amer itu sebuah perpaduan yang sangat lengkap menurut aku di hidup aku, kayak gitu. Jadi ketika Bang Amer pulang, aku bener-bener gak punya arah, hilang arah aja gitu, kayak duniaku runtuh, duniaku hancur. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan berlalu, ternyata Bang Amer, dengan kepergian Bang Amer itu duniaku nggak runtuh. Aku hanya perlu membuka lembar baru, karena Bang Amer itu awal. Ibaratkan buku, Bang Amer itu cover aku. Bang Amer itu yang udah menjadikan aku terlihat indah dari luar gitu. Aku tinggal ngisi buku-buku lembaran-lembaran berikutnya gitu. Makanya aku berusaha kuat, aku berusaha tetap berjuang. Aku nggak pernah sama sekali menyerah dengan semua ini, karena Bang Amer itu selalu dari awal nikah sampai Bang Amer sampai pulang lagi ke Allah tuh, Bang Amer tuh selalu mengajarkan bagaimana aku hidup sendiri, bagaimana aku hidup tanpa dia gitu. Walau aku tiap hari sama beliau, pergi kemana-mana sama beliau, makan sama beliau, pokoknya selama 6 bulan full aku tuh nggak pernah jauh sama beliau. Bang Amer itu selalu ngajarin aku untuk bisa sendiri, untuk bisa bagaimana nanti kalau aku udah nggak ada dia gitu. Walaupun awal-awalnya aku selalu bilang kayak mau ninggalin lama aja sih, kayak gitu-gitu ya, namanya juga awal nikah. Kadang kalau misalkan membahas tentang kepergian pasti sensitif kan. Tapi pas Bang Amer udah meninggal, udah pergi ke pangkuan Allah, itu aku merasa, oh ternyata Bang Amer selama ini melatih aku untuk bisa bangkit sendirian. Bang Amer tuh selalu bilang gini, dia milih aku itu karena aku kuat, karena aku udah biasa untuk hidup keras, aku biasa hidup sendirian, aku biasa untuk berdiri di kaki aku sendiri. Jadi ketika aku kehilangan Bang Amer, aku mampu bertahan, aku mampu untuk melanjutkan hidup aku lagi seperti sekarang.
aku nangis, tapi bukan berarti aku meratapi ya. Aku menangis itu karena aku merasa bersyukur karena Bang Amr sangat bukan merencanakan, sangat menyiapkan itu untuk aku gitu. Mental aku dibangun sebelum Bang Amr pergi. Aku sudah terbiasa untuk membahas tentang ditinggal kayak gitu. Terus selama masa idah ini aku ngapain aja? Aku lagi nulis buku, teman-teman. Buku aku ini judulnya 172 hari. Jadi di buku ini aku nyeritain kisah aku sama Bang Amr yang dengan waktu yang singkat, cuman 172 hari, bahkan 200 hari aja enggak gitu kan. Aku nyeritain bagaimana Bang Amr memperlakukan aku, bagaimana Bang Amr membuat aku kuat sampai sekarang, bagaimana aku berjuang juga. Jadi di buku ini benar-benar aku ingin membangun kisah aku dengan Bang Amr, biar bukan untuk menjadi pameran kisah atau gimana. Aku mau kalian itu tetap mengenal Bang Amr. Bang Amr tuh tetap hidup dalam kisah aku, dan bukan hanya di kepala aku, tapi aku curahkan di sebuah buku. Jadi kalian bisa mengenal Bang Amr lebih jauh gitu, lewat perspektif aku kayak gitu. Benar-benar aku mau nyeritain semuanya di situ, bahkan dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Cuman fokus ke aku aja, antara aku dan Bang Amr. Di dalam kisah itu benar-benar aku sama Bang Amr. Jadi aku nggak menyinggung kisah yang lain, aku benar-benar hanya kisah aku sama Bang Amr aja. Kayak gitu. Terus banyak banget yang nanya ke aku kayak, Kak Zira, nanti setelah idah apakah mau gimana ke depannya, kayak gitu kan, nanti mau lanjut kuliah lagi atau apa, kayak gitu kan. Untuk saat ini aku memutuskan untuk nggak ambil banyak pusing dulu gitu. Kayak aku cuti kuliah dulu. Aku mau fokus untuk membenahi diriku lagi, karena aku ingin waktu untuk sendiri aja gitu. Kayak pengennya nggak mau pusing sama hal-hal lain gitulah ya. Terus apalagi ya. Bang Amr tuh banyak banget hal yang aku pengen ceritain, tapi kadang aku bingung memulainya dari mana, karena memang walaupun hanya singkat tapi melekat gitu loh. Jadi kayak menurut aku, otak aku tuh bilang ini duluan, tapi sebelah sisi ini aja dulu, kisah ini dulu gitu. Jadi saking banyaknya kebaikan beliau tuh, aku jadi bingung mau cerita yang mana dulu gitu. Dari cara Bang Amr memperlakukan aku, memperlakukan mertua, memperlakukan mamahnya, itu sangat baik. Aku berkali-kali takjub sama beliau. Bahkan dalam setiap harinya itu, aku tuh pasti nemu hal istimewa gitu lah dari beliau. Entah kebaikannya, entah senyumnya, entah manjanya. Aku tuh kayak nemu satu hal yang bisa, wah sumpah nih, Bang Amr tuh ternyata Masya Allah banget, kayak gitu. Di balik semuanya, di balik badan kekarnya, Bang Amr itu lembut banget. Lembut, baik, sampai sama penyayang. Bang Amr tuh penyayang banget. Aku juga nggak ngerti ada gitu orang kayak Bang Amr. Dia tuh kayak nggak pernah naruh satu kebencian pun dalam dirinya gitu. Bahkan misalkan ada orang yang jelas-jelas zolim ke dia, pasti dia tuh selalu bilang, pasti ada alasannya deh, udah nggak apa-apa, kita maafin aja, Allah aja maaf katanya gitu. Makanya kayak susah banget untuk lupa gitu sama semua kebaikannya. Aku pengen membahas perasaan aku saat ini. Aku sekarang itu lagi ingin membangun. Ketika yang aku bilang tadi, kalau misalkan Bang Amr itu udah membangun cover aku, Bang Amr itu udah menciptakan cover yang indah buat aku, tinggal aku melanjutkan lembaran-lembaran berikutnya sendirian, kayak gitu. Aku ingin hampir sama lah kayak Bang Amr. Aku ingin membahagiakan semua orang. Aku ingin membahagiakan orang tua aku, membahagiakan keluarga aku, kakak-kakak, adik-adik aku, kayak gitu. Bahkan nih kalau misalkan buku aku nanti terbit, aku mau sebagian dari hasil buku aku tuh untuk kemaslahatan umat, untuk anak-anak yatim mungkin, atau nanti
bagiin Al-Quran ke masjid atau apapun yang misalkan Bang Amr pernah lakuin, kebaikan-kebaikan Bang Amr tuh aku pengen lanjutin. Karena memang Bang Amr selalu bilang kayak gitu, harus banyak sedekah deh, umur kita itu singkat, rezeki yang Allah kasih ke kita itu bukan sepenuhnya milik kita, itu ada sebagian jatahnya orang lain, dia bilang gitu. Makanya berkali-kali tuh Bang Amr selalu bilang kayak gini, jangan pernah naruh harta itu di hati, karena kalau misalkan udah di hati itu jadi racun. Taruh itu harta itu di tangan aja, jadi kita gampang untuk ngasih ke orang, dan itu yang aku terapin. Tapi emang aku sama Bang Amr dari dulu sebelum kita menikah juga, Bang Amr itu kan udah ngadain Jumat Berkah itu kan udah lama, dan aku juga dulu pernah Jumat Berkah sama keluarga aku, dan aku waktu itu pernah storyin juga, dan Bang Amr waktu itu nge-reply, dia bilang barakallah Zira, semoga amal dan ibadahnya terima, dia bilang gitu. Intinya dia mengapresiasi aku untuk terus bisa berbagi kayak gitu. Bang Amr tuh paling suka banget berbagi. Bang Amr tuh aku dapat cerita dari teman-temannya, dapat dari orang tuanya, dari saudaranya, bahkan dari orang yang baru kenal sekali, baru ketemu sekali gitu. Mereka selalu bilang Bang Amr itu orang baik, Bang Amr itu orangnya humble, gak pernah pandang bulu dalam menilai orang kayak gitu. Apapun profesinya, apapun pergaulannya, Bang Amr tuh bisa masuk gitu loh. Itu yang kenapa Bang Amr banyak banget temennya, karena Bang Amr itu gak pernah namanya ngejudge orang. Kayak misalkan lu pakai, ada orang misalkan tatoan, tetap pasti bakal takut dong, takut kayak ih apaan sih, takut banget orang banyak tatoan gitu, nggak takut apa dia apa namanya di azab gini gitu. Kalau Bang Amr enggak, dia malah apa ya, ngerangkul gitu loh, nganggep ya udah sama-sama manusia, semua tuh dia deket tuh. Hebatnya Bang Amr, sama kayak Abi Arifin kalau kata Mama Yuni. Banyak banget orang yang ngira aku tuh, kok Zira bisa sih sekuat ini, kok Zira bisa sih masih bisa senyum kayak gitu lah. Aku pengen, ini pendapat aku ya teman-teman, kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayang, wajar banget kita sedih, wajar banget. Karena kita manusia, kita punya emosi, dan di mana emosi itu kita harus punya waktu untuk menerima. Sebuah penerimaan itu butuh waktu, dan kecepatan dalam menerima musibah itu beda-beda dalam setiap orang. Ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang hanya seminggu mungkin, ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Ya batas kesedihan itu sekitar ya paling lama misalkan sebulan kayak gitu. Wajar banget kita sedih, wajar banget, karena itu adalah bentuk kemanusiawi kita gitu. Terus kok bisa ketawa, kok bisa senyum kayak gitu? Ya karena memang Bang Amr itu nggak ngajarin aku jadi perempuan lembek. Dari awal nikah, dari sebelum nikah aja Bang Amr tuh udah bilang aku kuat. Kamu tuh perempuan kuat, makanya aku pilih kamu, dia bilang gitu. Makanya Allah jadikan aku pendamping terakhirnya ya karena aku mampu kayak gitu. Aku nggak pernah menjudge orang kok nggak sekuat aku kayak gitu atau gimana, karena toleransi orang tuh kan beda-beda ya teman-teman. Aku punya temennya ditinggal kucing, dia nangis ya karena memang dia menaruh kucing itu di hatinya dalam gitu loh, dan ketika kucing itu pergi dia nangis kayak ditinggal sama satu keluarga gitu. Tapi memang itu ya udah, memang itu adalah sebuah bentuk dari rasa sedih dia gitu. Dia nangis berminggu-minggu padahal cuma ditinggal kucing. Kok ada orang yang bilang gini, lebay banget ya cuma ditinggal kucing nangisnya berminggu-minggu gitu. Ada juga yang ngomong ke aku, ya elah baru juga bentar nikahnya udah apa sih kayak sedih banget. Justru karena sebentar aku ngerasa kayak duh kok bentar banget ya. Hanya ada memori-memori baik semua di kepala aku tuh, nggak ada sekalipun memori-memori tentang yang jelek tentang Bang Amr. Sampai di suatu hari itu aku udah kayak rindu banget, kangen banget. Aku nyari di kepala aku, di semua memori aku cari, aku kayak riset di mana dia nyakitin aku, dan itu nggak aku temuin sama sekali. Karena Bang Amr tuh emang sepenuhnya 100% dia baik banget. Aku benar-benar ngerasa sangat dihargai, dicintai sama beliau. Jadi saat aku berusaha untuk lupa, otak aku tuh menolak. Aku ngerasa kayak, oke, aku harus ingat semua kenangan baik itu dan menjadikan aku jadi lebih kuat lagi. Bang Amr udah nanamin itu dari awal.
Aduh, gue jadi kangen banget sama Bang Amr, kayak kangen banget, kayak harusnya nih rumah tuh bareng sama dia gitu. Harusnya gue tinggal sama dia sekarang. Tapi ya gimana ya? Gak bisa gue paksa juga. Gue mau guling-guling, gue mau teriak sebesar segede apapun juga Bang Amr gak bakal balikan. Gue jadi sedih. Aduh. Kayaknya kalau misalkan kita bahas Bang Amr itu nggak ada habisnya sih teman-teman. Aku di sini cuman mau curhat lah ya, ibaratkan kayak curhat ke kalian. Gimana aku berusaha untuk fine, tapi kan banyak banget kalian. Pasti aku yakin kalian tuh pasti banyak banget pertanyaan yang ingin kalian tanyakan ke aku. Dan kalau untuk kisah aku sama Bang Amr, bagaimana perasaan aku waktu aku jaga Bang Amr waktu sakit, gimana cerita-cerita saat masih sama Bang Amr udah aku tuangkan semua dalam buku novel aku. Insya Allah kalau nanti rilis, kalian bisa baca. Kalian seperti yang aku bilang tadi, aku ingin Bang Amr itu tetap hidup bukan hanya dalam memori aku, tapi juga dalam memori kalian. Karena banyak banget kebaikan-kebaikan Bang Amr yang mungkin bisa jadi pelajaran gitu buat kalian, apapun itu. Karena pelajaran itu kan nggak bisa kita ambil dalam sebuah materi aja ya teman-teman. Kadang kita bisa belajar, bahkan dari gelas pecah aja kita bisa belajar gitu. Kalau gelas pecah itu ada pelajaran juga kayak gitu. Jadi dari kisah singkat aku sama Bang Amr, aku berharap buku aku bisa membuat banyak perubahan-perubahan kecil. Mungkin kalian bisa, yang udah punya suami, kalian bisa terapin untuk suami kalian gitu. Ya intinya aku ingin buku aku berguna kayak gitu. Kayaknya udah lama juga ya aku ngalur ngidul kemana aja. Aku juga sebenarnya ini nggak planning apa-apa untuk bikin video ini, karena ya ingin ngalir aja gitu. Yang penting semoga kalian bisa mencerna apa yang aku ungkapin di sini kayak gitu. Mungkin sekian. Mungkin untuk di part selanjutnya aku bakal buka question di Instagram dan bakalan aku jawab di sini kayak gitu. Yaudah, jangan lupa subscribe, like dan komen, sama share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng juga, karena insya Allah setelah ini aku bakal banyakin lebih aktif di YouTube. Oke, kalau kayak gitu. Dadah!